Nah, teman-teman semua bisa bisa apa? Bisa tepuk tangan aja kalau misalkan tidak hafal lagunya biar ibu yang nyanyi. Oke, siap? Oke ya, yuk kita bareng-bareng yuk. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat, aku senang bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Baik sahabat semua, kita lanjutkan ke materi kita yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Saya Ibu Siti Purhasana, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di STAI Darul Falah di prodi PGMI. Baik, sesuai dengan tadi ya, kompetensi dasar yang harus dimiliki bahwa mahasiswa PGMI ini diharapkan bisa mengetahui, bisa memahami, kemudian memiliki kemampuan untuk mempraktekkan bagaimana evaluasi pembelajaran nanti di lapangan, begitu ya, sesuai dengan konsepnya, gitu. Baik, kita masuk ke konsep dasar evaluasi pembelajaran. Oke, untuk itu kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Pak Helmi dibantu di ini ditampilkan konsep dasar evaluasi pembelajaran ya. Nah, baik untuk konsep dasar evaluasi pembelajaran. Nah, kita akan masuk dulu bahasanya tentang komponen pembelajaran. Nah, begitu ya. Kira-kira apa saja ya komponen pembelajaran itu? Ada yang bisa bantu? Boleh ini apa? Jangan di unmute ya. Jangan di mute, di ini aja. Dibuka saja biar kita diskusi langsung begitu ya. Oke, ada yang bisa bantu? Coba. Komponen pembelajaran apa saja ya di antaranya? Ada. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti komponen pembelajaran yang akan kita bahas yang pertama ada tujuan ya, ada materi, ada guru, siswa, kemudian metode dan pendekatan serta media, sumber ajar, juga evaluasi itu sendiri, begitu ya. Kemudian yang keduanya yang harus kita pahami juga yaitu tentang evaluasi itu sendiri, begitu ya, tentang pengukuran, tentang penilaian. Nah, kemudian tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip ya yang harus dipahami. Prinsip dari evaluasi pembelajaran itu apa gitu ya. Kemudian pendekatan evaluasi yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran itu yang sesuai yang harus kita lakukan itu yang mana, yang seperti apa, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada teknik ya, teknik evaluasi pembelajaran. Baik, boleh dibantu Pak Helmi yang komponen pembelajaran. Oke, bisa dilihat di sini ya, sahabat-sahabat PGMI semester 2 STIT Fatahillah. Oke, komponen pembelajaran itu kita bisa lihat di sini semuanya. Terlihat dengan jelas? Terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama ya, komponen pembelajaran yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri? Apa tujuan melaksanakan pendidikan itu sendiri? Nah, tentunya tujuan itu harus sesuai. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, coba sekarang nih, kalau tujuan pendidikan nasional pasti kan sudah pada paham, sudah pada tahu ya. Kira-kira ada yang bisa bantu tujuan pendidikan nasional itu apa? Halo? Oke. Teh Epi mungkin bisa bantu Teh Dina. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Jadi tujuan pembelajaran, tujuan evaluasi pembelajaran juga harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, ada tujuan pendidikan nasional ya dari tujuan itu. Kemudian
ada tujuan institusi. Tujuan institusi. Yang ketiga, ada tujuan kurikuler. Yang keempatnya, ada tujuan instruksional. Oke, yang pertama kita masuk ke tujuan nasional. Sesuai, ya. Jadi komponen pembelajaran yang pertama, kita harus punya tujuan, tapi tujuannya sesuai dengan tujuan nasional, berarti umum. Nah, di sini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, ya, yang meningkatkan apa? Keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Nah, berarti itu tujuan dari pendidikan ataupun pembelajaran, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Itu. Jadi komponen pertama dari tujuan pembelajaran yaitu sesuai dengan tujuan nasional yang dimana terletak di undang-undang atau tercantum di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa di mana masyarakatnya mempunyai akhlak yang mulia. Itu tujuan pendidikan nasional. Mempunyai akhlak yang mulia. Kenapa? Coba sekarang ya, dengan berkembangnya pesat teknologi, tidak sedikit ya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ya di luar sana yang tidak bisa memanfaatkan. Alhamdulillah kalau kita ya, ini terasa manfaatnya dengan dengan cepatnya, pesatnya perkembangan teknologi zaman sekarang, bahwa kita bisa sekarang belajar seperti ini, bisa di ruang Zoom. Kalau zaman ibu dulu belajar tidak ada HP pun itu ayah gitu ya, bujeng-bujeng kieu. Nah, apalagi seperti ini gak ada, Neng ya, Teh Kang. Jadi zaman dulu itu gak ada belajar ya biasa di ruang kelas. Kalau sekarang alhamdulillah, ini manfaatnya begitu ya. Jadi bagaimana dengan segala perubahan zaman ini, bahwa tetap kita harus kembali ke tujuan pendidikan nasional ya. Meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan akhlak mulianya terjaga begitu ya. Oke, itu tujuan yang pertama ya. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu tujuan yang kedua yang sesuai dengan tujuan institusional ya. Nah, institusi teteh-teteh, akang-akang kuliah di STIT Fathahillah. Di Bogor juga kan banyak sekolah tinggi atau universitas dan perguruan yang lain. Tapi kenapa memilih STIT Fathahillah? Berarti sesuai dengan harapan teteh dan akang-akang kan begitu. Ini ada akangnya enggak sih? Enggak dilihat sama ibu. Ada ya Kang Helmi minimal. Ada perempuan. Begitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, teteh-teteh kan masuk ke PGMI-nya ya, ke PGMI-nya. Berarti kan punya tujuan juga. Nah, komponen pembelajaran yang pertama, tujuannya juga harus sesuai. Ya. Jadi harus sesuai dengan institusi di STAI-nya, kemudian PGMI-nya. Nah, jangan sampai salah bahwa kita masuk prodi yang salah gitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Nah, berarti ini sudah jelas. Tujuan institusionalnya yaitu sesuai dengan tujuan institusinya, ya. Begitu. Jadi apa itu tujuan institusional? Tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan, kan begitu. Jadi apa? Sama, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan pengetahuan, memberikan wawasan yang baru, kan begitu, ya. Nah, tidak terlepas dari bagaimana membimbing, membina supaya mahasiswa punya akhlak yang baik, akhlak mulia. Nah, kita kan khusus di PGMI. Berarti PGMI itu apa sih kepanjangannya? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Kita harus tahu bahwa nanti setelah keluar dari dari perkuliahan ini dan lulus dari PGMI, minimal teteh-teteh itu tidak susah untuk mengajar di sekolah dasar lah gitu ya.
Karena mau di MI, mau di SD, kan begitu kan? Jadi sesuai. Nah, itu jadi pihak kampus pun harus mendorong bahwa mahasiswanya terampil ya menjadi guru yang kompeten di bidangnya. Intinya kayak gitu. Itu tujuan institusional. Paham ya? Terima ngerti ya? Itu tujuan institusinya. Kita lanjutkan. Sekarang tujuan kurikuler. Apa itu tujuan kurikuler? Yaitu tujuan yang sesuai dengan kurikulumnya. Kan begitu. Nah, di PGMI udah otomatis mata kuliah evaluasi pembelajaran itu harus diampu. Ya. Karena apa? Karena evaluasi pembelajaran itu merupakan rangkaian komponen pembelajaran yang harus ada. Kan begitu, ya. Nah, jadi ini udah benar teh. Tadi di STIT, di PGMI ada mata kuliah evaluasi pembelajarannya. Ini sesuai berarti PGMI itu kan begitu, ya. Selanjutnya, tujuan instruksional atau tujuan dari pembelajaran. Tadi yang pertama, tujuan dari mempelajari, ya, evaluasi pembelajaran itu untuk apa? Kan begitu. Nah, tadi ya, untuk mengetahui, untuk memahami, kan begitu. Serta bisa mengaplikasikannya nanti di lapangan terkait tentang pembelajaran. Di mana kalau yang namanya guru otomatis tidak terlepas dari evaluasi pembelajaran. Ya, toh evaluasi itu merupakan komponen yang harus ada ya di pembelajaran. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Komponen yang kedua yaitu materi. Nah, ini adalah salah satu yang terpenting juga materinya, ya. Materi di sini bisa dikatakan juga bahwa ini adalah isi kurikulum, ya. Isi kurikulum. Nah, isi kurikulum ini harus ada 3 ranah yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama dari bidang kognitifnya, ya. Kemudian yang kedua bidang afektifnya. Kemudian yang ketiga bidang psikomotoriknya. Dari materi tersebut semuanya harus ada. Misal kan kalau kognitif itu tentang materi-materi tentang pengetahuan ya teh ya. Tentang pengetahuan kayak gitu ya. Kemudian yang afektifnya yang berhubungan dengan sikap, dengan akhlak, kan begitu ya. Ada akidah akhlak kan gitu ya. Iya. Dan yang lainnya. Kemudian psikomotoriknya ada muatan mata kuliah yang praktek. Kan begitu kan? Yang praktek ada olahraganya kan di PGMI itu, ada seni budayanya kan? Ada praktek ibadahnya misalkan. Kemudian ada IPA MI. IPA juga kan kayak kayak IPA MI itu kan tidak semuanya materi. Itu ada prakteknya juga ya. IPA dan yang lainnya. Begitu ya. Nah, itu materi bagian terpenting juga. Kemudian ada guru. Ya iyalah, pembelajaran itu pasti harus ada gurunya, begitu ya. Oke, setelah guru ada siswa, ya. Siswa juga menjadi bagian terpenting. Gurunya mengajar, siswanya nggak ada, mau ngajar apa? Ngajar bangku. Gitu ya. Nah, itu tidak akan terjadi ya kalau ada salah satu komponen tidak ada di komponen pembelajaran, maka tidak akan berhasil gitu ya pembelajarannya. Oke, yang selanjutnya ada metode. Kalau metode ini kadang-kadang kita bingung ya, ada metode, ada model, ada apa lagi teh? Yang kalian tahu apa? Ada teknik, ada strategi. Strategi, Ya, strategi. Ada apa lagi? Banyak ya. Nah, pendekatan. boleh dibantu dulu Kang Helmi ke strategi dan metode pembelajaran. Dilanjut. Oke, nah bisa dilihat ya. Nih, ini untuk pengetahuan saja. Ini kita masih dalam komponen pembelajaran. Di sini ada strategi dan metode pembelajaran. Ini biar tidak pabaliut kalau bahasa Sundanya mah ya teh ya. Ini biar jelas. Nah, ada serangkaian ya. Di sini ada serangkaian kegiatan di mana yang ada pendekatan ya, pendekatan pembelajaran, kemudian ada strategi ya, strategi pembelajarannya, kemudian ada metode, kemudian ada teknik. Rangkaian semua itu ada dalam satu model pembelajaran. Begitu. Jadi kalau model itu secara luas ya,
secara luas. Nah, kita nggak bahas secara ini ya, karena ada model-model pembelajaran, inovasi pembelajaran, mata kuliahnya beda lagi. Nah, ini hanya ingin menambahkan saja ya, bahwa strategi dan metode pembelajaran rangkaiannya nih bisa dilihat dari bingkai strategi pembelajaran ya, yang diambil nih Ibu dari Sumantri tahun 2015 ya. Jadi yang paling atas itu apa? Pendekatannya dulu teh. Pendekatannya itu mau seperti apa? Ada student center, ada teacher center. Kalau sekarang dengan kurikulum yang baru itu ya, student center. Kalau dulu tuh zaman dulu itu biasanya teacher center. Kalau sekarang sudah beralih ke student center begitu ya untuk pendekatannya. Nah, kemudian setelah pendekatan, kita ngambil tuh pendekatannya pendekatan apa? Berarti student center. Nah, strategi. Nah, disinilah strategi pembelajarannya mau mengambil apa? Banyak. Nanti teteh-teteh bisa ini ya, bisa browsing, bisa baca-baca bukunya. Ada exposition ya, ada discovery learning group, ada individual learning. Apa yang pertama ya, exposition itu seperti kegiatan secara menyeluruh, kemudian contohnya seperti apa ya? Seperti seminar. Seperti seminar. Jadi mau seperti apa? Jadi klasikal gitu ya. Kalau yang exposition itu jadi kayak klasikal begitu. Nah, kemudian yang kedua discover learning. Kalau discover learning ini sekarang banyak ya yang dilakukan oleh guru-guru untuk memberikan eh, peluang kepada peserta didik dulu untuk mengembangkan pikirannya. Misalkan nih kita evaluasi nih, Ibu nggak menjelaskan dulu nih kalau discover learning. Jadi diberikan waktu dulu untuk peserta didik itu mencari gitu. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Apa sih yang ada di evaluasi pembelajaran itu? Tapi dikasih clue sama gurunya, evaluasi pembelajaran. Jadi gali dulu nih dari peserta didik begitu ya. Kalau dulu-dulu kan enggak, langsung masuk kelas begitu ya, langsung ayo sekarang mata pelajaran evaluasi pembelajaran misalkan ya, atau ke anak-anak akidah alak langsung nulis ibu gurunya kayak gitu ya, langsung nulis gitu di depan. Jadi nggak ada waktu anak-anak itu untuk berpikir ikuti guru aja begitu. Nah kayak gitu ya. Nah jadi itu untuk strateginya boleh dipilih begitu ya. Kemudian apa? Setelah kita menentukan strategi, kita lanjut ke metodenya. Metodenya mau seperti apa? Metode itu kan banyak ya, ada ceramah, yang di sini ya, ada diskusi, demonstrasi, apalagi? Halo? Oke gak? Yang lainnya banyak kan? Ada ceramah, ada diskusi, ada demonstrasi, apalagi? Oke, dan yang lainnya ya, misalkan drama, kan begitu kan? Drama juga bisa. Kalau demonstrasikan ke depan, kalau drama kan beda lagi. Jadi metode itu banyak, metode itu banyak ya. Nah, lanjut ke teknik dan taktik pembelajarannya itu sendiri, begitu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan, mau spesifik, mau individual, mau grup, mau seperti apa nih pelaksanaannya nanti di lapangan itu ya, gitu. Nah, ini adalah satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kita ini ya. Oke, kita kembali ya. Itu tadi metode. Kemudian komponen pembelajaran yang selanjutnya adalah media. Nah, kita langsung aja ya, media dan sumber ajar. Beda gak sih media dan sumber ajar? Halo? Beda nggak Beda, Bu. media? Beda. Beda, Bu. Beda ya. Iya. Beda. Kalau Ibu sih sukanya apa ya? Jadi kita langsung aja gitu ya. Jadi kita langsung aja diskusi begitu. Oke, media dan sumber ajar ya. Kalau media itu sendiri adalah alat juga ya, alat ya. Media itu bisa berupa barang, benda, kan kayak gitu ya. Nah, kalau sumber ajar juga sebetulnya sama ya, alat juga. Nah, cuman kalau misalkan media itu kita bisa ambil dari sumber ajar gitu. Ngerti ya? Jadi kalau media itu misalkan kita ambil foto, misalkan untuk media pembelajaran itu atau
poster atau gambar. Nih kayak di sini Ibu itu menampilkan gambar. Ibu kan ambil gambar itu kan sebagai media. Dari mana sumbernya? Dari buku evaluasi pembelajaran, gitu ya? Begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi itu sendiri. Nah, evaluasi ini sangat penting dilaksanakan karena tuh ya dari tujuan, materi, guru, siswa, metode, kemudian media, semuanya terakhirnya ada di evaluasi. Baru masuk nih kita ke evaluasi ya. Baik, kita lanjutkan ke evaluasi. Tapi sebelumnya nih ditampilkan dulu, maaf Kang Helmi, ada evaluasi. Biar jelas ya. Nih dilihat ya dari evaluasi. Nah, ada hubungan antara penilaian dan pengajaran. Di sini evaluasi pembelajaran. Lihat. Tuh, tujuan kompetensi itu nah ya akan dicapai apabila pengalaman belajarnya sesuai. Kemudian ketika pengalaman belajar itu sesuai tadi dengan semua komponennya ada, maka diadakanlah evaluasi, maka akan dapat hasil belajar. Setelah hasil belajar didapatkan, akan dilihat tujuan atau kompetensi dari pembelajaran itu tercapai atau tidak begitu. Baik ya, kita lanjutkan ke evaluasi atau pengukuran penilaian dan evaluasi. Nah ya, kadang-kadang di lapangan itu kita menganggap bahwa pengukuran, penilaian, evaluasi itu sama ya? Sama enggak sih? Kalau suara Ibu terdengar jelas enggak ya? Jelas. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Terlalu cepat enggak Ibu bicaranya? Tidak, Bu. Bagus, Bu. Mohon maaf ya, maksudnya gini, kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang tidak sesuai, ini aja langsung aja biar nanti karena kita kan waktunya sebentar ya. Kalau ya sebentar ya untuk pertemuan kita 1,5 jam, mudah-mudahan tidak terasa ya dan kita dapat manfaat. Jadi takutnya nanti tidak ada waktu untuk tanya jawab. Jadi langsung saja ya kalau ada yang bertanyakan begitu. Oke. Selanjutnya ada pengukuran. Kang Helmi punten. Ada penilaian dan evaluasi. Begitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Kita masuk nih ke materi kita. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sebetulnya pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu memiliki arti yang berbeda tuh ya. Udah dijelasin ada 3 tuh pengukuran ini ya. Berbeda-beda, tapi kadang di lapangan itu disebut sama begitu. Karena apa? Karena itu merupakan satu rangkaian kegiatan, ya begitu. Nah, jadi evaluasi pembelajaran itu sebetulnya suatu proses untuk menggambarkan peserta didik dan menimbangnya dari segi nilai dan arti. Dari mana kita mendapatkan nilai? Itu kita mengadakan penilaian kan begitu. Terus penilaian itu bisa akurat dan kita mengadakan pengukuran kan begitu. Nah, kemudian apa? Kita kan melakukan pengukuran. Apa yang menjadi alat ukurnya kan begitu. Kan pengukuran itu dikatakan pengukuran merupakan suatu proses untuk menentukan kuantitas, berarti ada jumlah, ada angka, ada yang bisa disodorkan dengan jelas, begitu ya. Nah, dari mana? Dari penilaian. Nah, maka di sini ketika pengukuran itu kita harus jelas dulu menentukan alat ukurnya, kan begitu. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya yaitu tes. Nah, melaksanakan kegiatan tes kan begitu. Nah, kita masuk ke penilaian itu sendiri. Coba biar jelas bahwa penilaian merupakan suatu proses ya atau kegiatan yang sistematis. Nah, kalau penilaian itu yang sistematis, ada kisi-kisinya. Ibu-ibu suka bikin kisi-kisi? Ada yang sudah ngajar ini? Ada yang sudah ngajar di apa sudah ada yang sudah ngajar?
Alhamdulillah sudah ada yang ngajar, Bu. Sudah, Bu. Apa semuanya sudah ngajar? Ada yang belum juga? Ada yang belum juga, Bu. Oh, ada yang belum juga. Oke ya. Yang udah ngajar bisa bisa kita sharing, bisa dibantu juga ya kalau Ibu ada kurang menjelaskan. Oke, jadi kalau melaksanakan penilaian itu kan begitu ya. Karena penilaian itu adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, begitu ya, dan berkesinambungan. Maka ketika kita mau melakukan penilaian, itu ada perangkat-perangkatnya, ya. Mulai dari pembuatan kisi-kisinya, kan begitu kan? Gitu, disesuaikan dengan capaian pembelajarannya, batasannya, indikatornya. Maka kita akan mendapatkan untuk tes itu soal-soal yang jelas, kan begitu, atau perangkat yang jelas, gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi, kan begitu ya. Untuk mengumpulkan informasi tentang, nah ya, proses dan hasil belajar. Belajar siapa? Belajar tentunya belajar peserta didik kita dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangannya. Kan begitu. Oke, ini menurut Arifin ya 2013. Oke, ada yang mau bertanya dulu tentang kurang penilaian evaluasi? Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut Kang Helmi. Kita akan lihat skemanya. Mohon maaf teman-teman, mohon ditunggu. Sepertinya ada kendala teknis dari Ibu Beton. Mohon ditunggu. Oke, ini ya. Kita bisa lihat di sini nih ya, secara skematis hubungan antar pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, evaluasi itu rangkaian suatu proses ya yang lebih yang menyeluruh begitu ya, di mana nah kita turun ke penilaian, kemudian pengukuran dan juga tes. Kenapa disajikan gambar ini supaya tanpa mengingat artinya kita bisa paham. Oh iya, evaluasi sama penilaian itu berbeda. Evaluasi sama pengukuran itu berbeda. Nah, biar kita bisa ingat ya. Biasanya kalau melalui gambar-gambar kan lebih lebih mudah diingatnya begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kegiatan terkecil dari evaluasi itu adalah tes, yaitu alat ukurnya, kan begitu ya. Nah, kemudian naik ke pengukuran, ya, kemudian penilaian, dan selanjutnya, nah semua rangkaian itu dikatakan dengan kegiatan evaluasi, gitu ya. Oke, selanjutnya, oke, dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Nah, ya. Kemudian tujuan dan fungsi dari evaluasi itu apa? Kan begitu. Gitu ya. Tentunya banyak sekali ya tujuan dari evaluasi pembelajaran itu. Nah, kita akan ambil aja 4 ya. 4 kategori untuk tujuan evaluasi itu. Nah, yang pertama ada checking, ada keeping track ya. Yang pertama ada keeping track. Oke, mohon maaf. Ada keeping. Kemudian kedua checking up. Yang ketiga ya ada finding out. Dan yang terakhir ada
Oke, summing up. Yang pertama, apa sih keeping track itu? Kan begitu ya. Nah, di sini keep, keep. Keep, udah jelas ya apa itu keep? Menjaga gitu ya. Keep, jagalah gitu ya. Oke, keeping track itu tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk melacak, ya, melacak apa? Melacak proses belajar peserta didik, ya. Sesuai tidak, ya, kegiatan proses belajarnya itu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru, kan begitu. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk menelusuri, untuk melacak bagaimana sih proses kegiatan peserta didik itu dalam mengikuti kegiatan belajar di ruangan atau dalam proses kegiatan pembelajaran, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya ada checking up. Nah, untuk yang kedua ini adalah mengecek sampai mana ketercapaian materi ajar, ya. Begitu. Kemudian mengecek peserta didik itu bisa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Bisa tidak memahami materi dengan baik. Nah, begitu. Itu ya. Jadi evaluasi itu tujuannya untuk ini. Untuk mengecek sampai mana ketercapaian materi, sampai mana kemampuan peserta didik, kan begitu, ya. Jadi bagaimana mereka bisa mengikuti proses pembelajaran itu apa dengan baik atau tidak. Nah, begitu ya. Ini checking up, intinya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada finding out. Nah, apa itu finding out? Yaitu mencari, menemukan. Mencari, menemukan apa? Ya, mencari, menemukan, mendetek kekurangan, ya. Jadi baik itu kekurangan dari proses pembelajaran maupun ketercapaian yang dirasakan oleh peserta didik. Kalau arti kelas teh tidak dapat apa-apa, tidak ada yang diingat. Pas kalau di akhir ditanya, Adek, apa yang tadi Ibu katakan? Nggak tahu, Bu. Nah, misalkan ya. Jadi seolah-olah tidak dapat apa-apa gitu ketika proses pembelajaran itu. Nah, maka evaluasi itu dilakukan untuk ini, ya. Untuk mencari, menemukan, mendetek, ya, baik kekurangan dari guru, kekurangan dari materi ajar, ya, ataupun pendukung lain yang bisa mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir ada summing up. Apa itu? Nah, evaluasi ini yang terakhir tujuannya untuk menyimpulkan. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik secara menyeluruh. Kan begitu, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan secara menyeluruh, ya? Begitu. Nah, di sini tadi ya harus menguasai 3 kompetensi. Kompetensi apa saja? Kognitif, afektif, motorik. Afektif dan psikomotorik. Motorik. Ya, begitu. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Ya. Kalau tidak lanjutkan, ya. Jadi, oke, tujuan dari evaluasi pembelajaran tadi ada 4. Yang pertama apa? Keeping track, yang kemudian checking up, kemudian finding out. out. Kita lanjutkan. Mohon dibantu Pak Helmi. Baik. Oke. Nah, kita masuk ke fungsi dari evaluasi itu sendiri, ya. Tentunya banyak para ahli yang mengemukakan ya fungsi-fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, kita akan ambil 4 fungsi yang merangkum ke semua yang bisa
menjelaskan dari fungsi evaluasi itu sendiri. Yang pertama ya adalah fungsi selektif ya. Nah, kan begitu kan? Diadakannya evaluasi itu untuk apa? Untuk bisa menyeleksi peserta didik mana yang sudah selesai atau sudah mampu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kan begitu ya, fungsi selektif itu. Kemudian peserta didik mana yang mempunyai keunggulan dibanding teman-teman yang lainnya atau peserta didik yang lainnya, kan begitu ya, itu fungsi selektif. Kemudian apa lagi? Nah, bisa jadi dengan hasil evaluasi itu kita bisa melihat ada peserta didik kita yang tidak mesti dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Wah, ini mah dari segi pemahamannya kurang, pengetahuannya juga tertinggal ya gitu. Pokoknya under gitu ya. Jadi jauh banget dari teman-temannya, dari peserta didik yang lain. Nah, kita juga harus mencari solusi kan begitu. Nah, itulah fungsi evaluasi yang pertama, yaitu untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi peserta didik begitu. Jadi tadi ya, kemudian kalau misalkan peserta didik kita tuh kelas kalau di MI itu kelas 6, bisa nggak ya masuk ke SD, AEL, SMP atau MTS negeri, kan kayak gitu kan. Nah, jadi selektif di sini banyak ya, banyak maknanya begitu. Jadi tentu evaluasi ini sangat berguna sekali ya, terutama sudah jelas yang berfungsi sebagai fungsinya fungsi selektif. Kemudian yang kedua, berfungsi diagnostik. Nah, seperti apa sih fungsi diagnostik itu? Nah, kita bisa mendiagnosa gitu kan, setelah kita tahu tuh tadi ya, kita bisa mendiagnosa ya, apakah peserta didik ini kekurangannya tuh di bidang apanya, di pembelajaran atau di materi mananya, kan begitu, atau di tiga komponen yang tadi yang harus dimiliki. Kognitifnya oke, tapi misalkan sikap emosinya wah pokoknya kacau misalkan misal ya gitu ya. Kemudian psikomotoriknya ya anak ini nggak pernah lah ya ikut kegiatan yang lain, pokoknya diam baik gitu ya, tapi kognitifnya bagus, itu juga kan ada satu masalah yang harus diukur, harus diselesaikan begitu ya. Nah, jadi fungsi diagnostik itu seperti itu, untuk mendiagnosa peserta didik kita itu yang punya kelemahan, kita bisa bantu ya untuk kalau yang sudah baik berarti kita bisa up untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Begitu ya. Sehingga ketika kita punya diagnosa, kita bisa bisa memberikan solusi yang tepat begitu. Ya. Tidak asal-asalan. Pokoknya pasti anak itu mah lulus. Pasti anak itu nggak bisa apa-apa, nggak gitu. Lakukanlah evaluasi dengan baik, begitu, sesuai dengan rangkaiannya. Maka kita akan mendapatkan, akan sesuai dengan fungsi evaluasi yang diharapkan, yaitu fungsi diagnostik. Oke ya. Selanjutnya, nah berfungsi sebagai fungsi penempatan. Udah jelas ya. Di sini fungsi penempatan itu sama gitu ya. Kalau misalkan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan kita butuh pengelompokan ya. Tadi kelas awal tuh suka diadakan tes masuk misalkan ya. Ada tes masuk untuk kelas 1 misalkan. Nah, itu kan kita pasti kalau udah punya gambaran, udah punya data, kita akan mudah nanti bagaimana anak ini mau digimanakan sih setelah masuk gitu kan. Nah, itu fungsi sebagai fungsi penempatan begitu ya. Jadi biar kita sebagai guru tidak susah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan dengan harapan orang tua gitu, sehingga mereka menitipkan peserta didik itu ke kita begitu ya. Nah, itu adalah fungsi penempatan. Selanjutnya ada fungsi sebagai pengukur keberhasilan ya. Nah, semakin udah jelas ya fungsinya sebagai pengukur keberhasilan. Nah, di sini umumnya menyeluruh keberhasilan itu, keberhasilan gurunya sebagai pendidik, berhasil nggak sih kita 1 tahun mengajar kan kayak gitu ya. Dilihat dari proses
penilaian itu sendiri, dari hasil evaluasi seperti apa. Maka kita akan bisa mengukur diri kita sebagai pendidik. Kemudian kita bisa mengukur peserta didik kita. Kita juga bukan hanya mengukur diri kita, mengukur peserta didik, tapi mengukur semua komponen yang harus ada dalam pembelajaran, baik itu lingkungannya, kan begitu, sarana prasarananya, pokoknya menyeluruh begitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Oke, kita tepuk semangat dulu yuk. Masih ingat ya? Bisa ya kalau tepuk semangat mah di mana-mana sama ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu yuk buat kita semua. Oke. Masih ada waktu ya, sekitar 30 menit. Masih banyak nih bahasannya. Oke. Oke, Kang Helmi, Pak Helmi tolong dilanjutkan. Oke. Sekarang kita masuk ke prinsip ya. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ada apa saja, Bu, Teh, Kak? Ada apa ya? Yang pertama, ayo dong bersuara. Komprehensif. Komprehensif. Yang kedua, Keterandalan dan validitas. oke, yang ketiga, Kesahihan dan validitas. keempat, Objektif. kelima, keenam. Saya mau minta tolong sama Teteh Siti Aisyah. Apa artinya komprehensif, Teh? Apa-apa, kita diskusi ya hari ini, sore ini. Oke. Komprehensif itu apa ya artinya ya? Apa ya? Komprehensif, ada yang bisa bantu? Komprehensif, artinya menyeluruh. Menyeluruh. Saya mau lagi kerja dulu, maaf ya. Nah, inilah inilah Zoom ya, biasanya kayak gitu. Banyak intrik yang menyertainya. Oke. Yang pertama komprehensif, ingat ya. Minimal kita tahu prinsip. Memang banyak juga yang dikemukakan oleh para ahli, tapi kita ambil yang mudah-mudah deh gitu ya. Diingat bahwa prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ada 6 aja gitu ya. Ada 6. Yang pertama ada komprehensif ya. Nah, komprehensif itu adalah menyeluruh. Menyeluruh apa gitu ya. Nah, prinsip ini akan membawa konsekuensi pada instrumen evaluasi serta laporan profil perkembangan peserta didik yang telah disusun oleh guru. Nah, gitu ya. Jadi menyeluruh. Jadi kita langsung kasih aja tuh soalnya. Soalnya misalkan kita mengadakan tes tulis aja tanpa mempersiapkan dulu ya. Karena apa? Karena komprehensif di sini juga tadi kita harus melakukan penilaian, pengukuran, evaluasi yang menyeluruh ya. Tadi apa? Jadi kognitifnya dapat, ada afektifnya dapat, ada kemudian psikomotoriknya juga ada. Jadi gitu. Jadi menyeluruh komprehensif ini ya. Jadi harus melakukan persiapan yang sistematis ya, yang sistematis dan logis tentunya ya. Begitu. Yang logis tentang keseluruhan aspek bidang pengembangan pembelajaran itu sendiri ya. Nah, sekarang keterandalan dan reliabilitas harus bagaimana ya? Nah, harus dapat dipercaya ya. Jadi prinsip evaluasi pembelajaran itu bahwa evaluasi ini dapat dipercaya ya. Jadi tidak asal-asalan. Bagaimana bisa membuktikan bahwa ini bisa terpercaya? Nah, ketika kita mempersiapkan komponen-komponen evaluasi pembelajaran, kisi-kisinya jelas, diambil dari bukunya jelas, skornya jelas, bagaimana kalau PG soal berapa, kalau yang benar berapa nilainya. Jadi jelas pokoknya. Jadi dapat dipercaya. Jadi pokoknya tidak asal ya, tidak asal comot, tidak asal melaksanakan, tidak asal selesai, yang penting beres. Kan biasanya gitu ya. Yang penting beres aja. Kalau misalkan melakukan evaluasi itu berarti tidak dapat dipercaya ya. Karena apa? Karena asal-asalan evaluasinya ya, begitu. Jadi harus real, harus nyata, harus ada ya, harus
Ada apanya? Ya ada perangkatnya, ya ada alat ukurnya, waktunya jelas, kan begitu kan? Kalau kita melaksanakan kegiatan, yang pertama apa tuh biasanya? Kita memberikan arahan dulu ya, memberikan arahan kepada orang tua peserta didik, kepada peserta didiknya juga, kan begitu kan? Kita menentukan waktu, waktunya harus jelas, biayanya jelas gak, kan begitu? Apa tidak ada biaya, itu juga harus jelas ya. Hal-hal yang seperti itu, jadi real jelas segala sesuatunya ya. Ke atas. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengadakan evaluasi pembelajaran ya, tapi misalkan materinya evaluasi pembelajaran, tapi yang disajikan itu materi yang lain. Nah, begitu. Kan itu tidak kena ya, tidak sesuai. Atau misalkan ini juga keterandalan dan realitas itu harus sesuai. Kalau misalkan contoh ya, menurut Teteh kalau mata kuliah evaluasi pembelajaran ini di kampus ya, kita mengadakan evaluasinya seperti apa? Cocoknya. Praktek cocok nggak? Praktek cocok nggak? Karena kan kayak gitu kan nanti cocok nggak misalkan? Atau yang udah deh, misalkan kalau matematika kelas 1 disuruh menguraikan gitu, cocok nggak? Enggak ya, harusnya yang jelas, yang mudah. Iya boleh. Yang jelas, yang mudah kayak gitu ya. Nah, contoh misalkan seorang pemburu tuh akan bisa mengenai sasaran buruannya. Kalau misalkan alat yang digunakannya pistol, kan begitu, ya. Gitu ya. Kalau misalkan bawa panci, enggak sesuai. Nah, kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi keterandalan dan realitas juga. Nah, ini lanjut ke kesahihan dan validitas sama. Kesahihan dan validitas harus jelas ya. Harus jelas, harus valid ya. Jadi kisi-kisi instrumennya harus jelas juga. Rancangannya harus tepat gitu ya. Mencakup keseluruhan mata pelajaran atau materi ajar yang sudah diajarkan atau belum, atau hanya sebagian, harus diperhatikan. Berarti evaluasinya juga harus disesuaikan. Ini ujian tengah semester, ini ujian akhir atau ujian kenaikan atau apa. Jadi kita juga harus jelas ya. Jadi kesahihan dan validitas di sini harus jelas ya. Kemudian objektif. Nah, ini nih yang objektif. Kadang-kadang kita subjektif. Kalau di FI di SD makan orang tua teh balalagernya teh. Ya Bu, balager. Ada yang pulang jalan-jalan. Aduh, wih di Bandung cenah ieu mah. Terus di Pasar Baru oleh-oleh nate. Gitu ya. Kalau dari mana tuh misalkan ya, dari Cililin kasih wajib misalkan, wah ini mah orang tuanya baik nih gitu ya, perhatian, maka dikasih nilai besar gitu. Itu betul nggak seperti itu? Enggak ya? Ya, tapi tetap ya kita harus berterima kasih gitu. Tapi tidak mesti juga memberikan nilai yang besar gitu. Kalau memang peserta didiknya tidak seharusnya mendapatkan nilai yang besar. Intinya objektif ya, jelas. Jadi kita tidak subjektif ya. Jadi penafsiran terhadap satu informasi itu dalam evaluasi harus apa adanya, objektif itu. Teka yang diaya-ayakeun. Teka yang diawang-awang, ya. Budak ieu mah katinggalina pinter. Pasok gitunya ada kita mah, budak eta mah udah mah cantik, gelis kayak gitu ya. Terus bager kayak gitu ya. Tecarekeun pokoknya mah tidak pernah bertingkah. Padahal kita tidak tahu bahwa dia punya sikap pendendam misalkan ya, karena pendiamnya itu. Atau kadang-kadang kebalikannya, budak eta mah heureuy wae di kelas teh moal bisaeun si anak oge. Dia tidak akan dapat bisa melaksanakan evaluasi dengan baik. Padahal kognitifnya bagus. Nah, kan begitu. Jadi hal-hal seperti itu ya harus harus diminimalisir ya, dihindari bahkan ya. Kita harus kembali bahwa prinsip evaluasi pembelajaran yaitu harus objektif oleh subjektif, yaitu harus apa adanya, jangan ada apanya. Kalau ada apanya kayak tadi ya, ada wajib.
ada tas, ada sepatu, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Continue. Continue. Apa arti continue? Continue apa? Berkelanjutan. Continue itu berkesinambungan. Terus kan begini, apakah penilaian, apakah evaluasi itu hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, atau di akhir kenaikan kelas saja, atau selama proses? Kan begitu. Dari kapan kita melakukan penilaian terhadap peserta didik kita? Dari awal masuk. Dari awal masuk, bahkan mungkin dari sebelum masuk ya. Begitu. Ya kalau sekolah-sekolah yang benefit ya gitu yang udah ini gitu ya. Yang menyajikan standar yang tinggi gitu kan. Ya itu harus hafal 1 juz misalkan, harus sudah anak masuk SD kelas 1 misalkan, harus sudah hafal perkalian dari 1 sampai 10 minimal deh. Gitu ya, harus sudah Al-Qur'an misalkan ya, harus sudah punya hafalan, pokoknya banyak begitu. Salah nggak seperti itu? Enggak. Ya sah-sah saja kan ya, karena nanti disesuaikan ya. Karena setiap lembaga juga jangan takut, pasti ada. Allah pasti akan memberikan ya, bahwa siapa yang akan bersama dengan kita, siapa yang tidak akan bersama dengan kita. Yang penting kita punya tujuan yang lurus, bahwa kita menyelenggarakan satuan lembaga pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mencari uang. Nah, begitu. Mencari uang mah dagang. Ya Bu ya. Gitu. Kalau jadi guru mencari uang sanes Bu. Sanes. Insya Allah ya, harus lillahi ta'ala ya, maka insya Allah Allah akan berkahkan. Begitu. Amin. Amin. Oke, yang terakhir apa? Yaitu bermakna. Oh, tentunya harus bermakna. Buat apa kalau tidak ada maknanya? Kan begitu ya. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi bermakna itu ada manfaat. Harus jelas. Manfaatnya harus diketahui oleh peserta didik, oleh lembaga pendidikan, oleh guru itu sendiri, oleh orang tua, oleh instansi yang terkait. Begitu, ya. Jadi manfaatnya itu harus dirasakan oleh semua yang berinteraksi dengan pendidikan itu sendiri. Begitu. Ada dulu pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke, prinsip evaluasi ada berapa? Ada 6. Ini nggak apa-apa ya, biar tidak jenuh, biar tidak tunduk. Coba. TEP, apa sih komprehensif TEP? Komprehensif menyeluruh, Bu. Oke, ada Teh Firda. Teh Firda, apa itu continue? Ya, betul nggak ada Teh Firda ya? Apa artinya continue? Atau apa yang dimaksud dengan continue itu seperti apa, Teh Firda? Melanjutkan atau terus menerus. Oke, baik. Teh Siti Aisyah, kalau bermakna itu maksudnya bagaimana ya? Makna itu yang lebih jelas untuk dari gurunya maupun dari orang tuanya sendiri. Oke, terasa manfaat. Ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya, pendekatan. Oke, sedikit lagi ya. Oke, ke pendekatan. Nah, pendekatan evaluasi pembelajaran. Kita bisa lihat ya. Pendekatan evaluasi pembelajaran ini sebetulnya dari segi mana kita memandang, sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing, begitu ya. Nah, karena banyak juga yang memandang bahwa pendekatan evaluasi pembelajaran itu satu, ada yang melihat dari komponen pembelajarannya. Nah, begitu ya. Ada juga yang melihat dari penafsiran, ada yang hanya melihat dari komponen pembelajaran. Kalau saya di sini sajikan dua-duanya untuk pengetahuan aja ya, bahwa pendekatan evaluasi pembelajaran itu bisa dilihat atau ditinjau. Yang pertama, dari komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran itu ada dua. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Yang kedua pendekatan sistem. Nah, begitu ya.
Nah, kalau pendekatan tradisional itu yang seperti gimana? Nah, kalau pendekatan tradisional itu yaitu pendekatan yang tidak ingin melihat proses. Jadi hoyong terang hasilnya we langsung. Begitu ya. Jadi lebih menekankan kepada hasil atau produk. Kalau praktek misalkan guru itu menilai, wah ini mah karyanya bagus. Tidak dilihat bahwa karya itu dapat orang lain atau mungkin punya orang lain, begitu ya? Bukan Iya, Bu. punya dia sendiri atau prosesnya itu dibantuin, misalkan. Nah, jadi pokoknya ibu guru itu melihat, wah ini yang paling bagus mak, ini mah rapi, ini bagus. Ternyata kengeng pamana, ternyata kengeng nenek, misalkan ya. Seperti tes tulis, guru tidak melihat bahwa skor yang didapat dari tes tulis itu misalkan si A itu 100, padahal dalam prosesnya mungkin saja dia bekerja sama dengan temannya misalkan. Jadi guru tidak ingin tahu. Pendekatan tradisional itu hanya melihat hasil akhir, produknya aja. Begitu tanpa melihat Proses. proses, tanpa melihat proses ya. Nah, beda sama pendekatan sistem. Kalau pendekatan sistem, ya kebalikannya. Dilihat dari keseluruhan prosesnya. Nah, jadi proses tidak akan membohongi hasil. Kan begitu kan? Ya, dibalikan. Hasil tidak akan membohongi proses. Gitu. Intinya kalau misalkan prosesnya benar, prosesnya baik, hasilnya juga insya Allah. Ya, yakinkan bahwa itu akan benar, akan sukses, akan sesuai dengan yang diharapkan begitu. Jadi ibu-ibu mau yang mana? Mau pendekatan tradisional, mau pendekatan sistem? Teteh, ibu-ibu, harusnya yang mana? Pendekatan tradisional atau pendekatan sistem? Sistem. Sebagai guru yang baik ya pendekatan sistem dong, ya. Bu, sistem. Jangan hanya ingin instan saja. Rugi dong kita mengajar setahun menilai hanya sedetik. Jadi, nah begitu rangkaiannya harus menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga yang kedua dari penafsiran hasil evaluasi. Nah ya, kalau dari hasil penafsiran evaluasi dibagi dua juga. Yang pertama ada PAP. Nah, apa tuh PAP? Penilaian acuan patokan atau kriteria referensi evaluasi. Jadi penilaian acuan patokan. Begitu. Ya. Apa tuh? Yang kayak gimana tuh, ya? Nah, jadi kalau PAP ini disesuaikan dengan tadi rangkaian prosesnya, ya. Jadi ada kisi-kisinya, ada acuannya untuk menentukan. Misalkan kalau urean mau seperti apa, nilainya seperti apa, nilai tertinggi itu berapa, nilai terendah itu berapa. Nah, itu ya. Jadi penilaian acuan patokan begitu. Pokoknya itu sesuai dengan norma-norma evaluasi lah ya, begitu. Dengan komponen-komponen evaluasi pembelajaran itu ada semuanya dilakukan. Bagaimana dengan penilaian acuan norma atau yang bawah? Norma referensi evaluasi, begitu ya. Nah, kalau penilaian yang ini adalah penilaiannya tolak ukurnya adalah skor menjadi pembanding ya. Begitu. Jadi bandingkan tadi begitu. Kemudian diklasifikasikan. Yang ini mah 10 semua, maka golongkan anak-anak yang high itu ya kognitifnya. Misalkan ini mah anak-anak afektifnya. Yang ini bagus di psikomotoriknya begitu. Jadi pendekatan evaluasi pembelajaran bisa dilakukan melalui pendekatan yang tadi. Mau yang mana? Mau yang
mau secara komponen pembelajaran yaitu situasional dan juga pendekatan siswa. Tinggal pilih saja, disesuaikan dengan kemampuan di lapangan ya. Kemampuan didiknya, keuangannya atau sarananya disesuaikan dengan kita sedikitnya. Begitu ya. Oke, sedikit lanjutkan. Nih, materi-materi yang ini ya, yang terakhir bahasannya. Langsung ke teknik evaluasi pembelajaran. Udah jelas tuh. Teknik evaluasi pembelajaran. Ini nanti apa? Berapa? Oh, boleh. Ini enggak belum nanti aja. Besok itu. Teknik evaluasi pembelajaran. Baik, untuk teknik evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada dua ya tekniknya. Satu teknik tes, dua teknik non tes. Nah, yang pertama ya, teknik tes. Nah, begitu. Apa itu tes? Apa teh? Apa Bu? Tes teh? Tes. Begitu ya. Tes. Tes itu apa? Tes itu kan tadi apa? Di awal tuh, di pengukuran. Tes itu apa? Alat ukur. Kan tadi kan pengukuran biar mendapatkan nilai dan data yang valid, maka alat ukurnya adalah tes. Aduh, udah 5:30 ya ini ya. Oke. Masih ada perkuliahan setelah ini atau pulang? Masih ada, Bu. Oke ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ke ayah. Jadi teknik evaluasi pembelajaran yang pertama adalah teknik tes, yang kedua teknik non tes. Tes itu adalah alat ukur ya. Alat atau prosedur yang sistematis ya, yang sistematis, yang objektif. Begitu. Untuk apa? Untuk memperoleh data, oke? Atau keterangan seseorang atau keberhasilan seseorang. Itu tes. Jadi alat ukur ya. Atau prosedur. Prosedur yang mana? Yang sistematis. Ujung-ujung ayat tes. Tapi kan dari tadi itu komponennya, rangkaiannya, begitu ya. Nah, teknik yang dilakukan di lapangan atau pelaksanaan evaluasi itu bisa dilakukan dengan teknik tes ataupun teknik non tes. Baik, ini sebagai gambaran teknik tes. Misalkan ada apa saja sih teknik tes itu? Nah, begitu ya. Nah, salah satunya apa saja, Bu? Biasa kalau teknik tes itu ada tes apa saja? Tes Korean, tes halo, tes tulis, tes lisan, kemudian tes objektif lah, dan yang lain-lain. Semua tes mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, disesuaikan dengan keadaan, ya. Disesuaikan dengan tingkatan, dilihat dulu begitu ya. Itu untuk pelaksanaan teknik tes ya, evaluasi yang melaksanakan kegiatannya berupa teknik tes. Yang kedua ada teknik non tes. Nah, kalau non tes itu biasanya apa aja? Halo. Daftar checklist. Ada observasi. Coba deh, ada observasi. Non tes itu ada apa lagi? Halo, ada wawancara. Oke? Ada wawancara. Ada skala sikap. Bisa ditambahkan. Ada skala sikap, ada daftar checklist, ya. Ada daftar checklist. Kemudian apa lagi? Ada skala penilaian. Ya, skala penilaian. Yang biasa digunakan di anak SD itu apa? Yang mudah-mudah, angket. Ya, ada angket. Kemudian studi kasus. Sama. Ada catatan insidental. Kemudian ada sosiometri. Ini jarang nih, ya. Tapi ini bagus sekali kalau dilaksanakan. Ada sosiometri. Kemudian inventory kepribadian, dan selanjutnya ada pemberian penghargaan. Nah, dari bawah.
pemberian penghargaan juga berbeda-beda ya. Ada yang verbal, ada non-verbal, ada yang secara langsung, ada secara tidak langsung. Penghargaan itu kan bisa berupa macam-macam. Ada hanya sebatas mengucapkan, selamat ya, begitu. Ya, penghargaan. Senang nggak sih kalau hanya diucapkan diberi selamat, ucapan selamat gitu. Selamat ya Teh Evi, selamat ya Teh Firda, misalkan teh gitu ya. Itu kayaknya seneng ya gitu. Nah, ada juga yang selamat ya sambil memberikan bingkisan. Begitu ya. Jadi beda-beda pemberian penghargaan juga ya. Tentunya disesuaikan ya. Jangan memaksakan diri. Wah, saya harus memberikan penghargaan yang sebaik-baiknya sehingga ngutang misalkan. Begitu ya. Pinjam misalkan. Ya enggak lah. Pemberian baik itu yang seadanya tapi memang ikhlas. Kan begitu kan? Begitu ya. Nah, ini yang ingin saya soroti yang jarang dilakukan ya. Kalau observasi kan biasa ya, observasi itu biasa. Kemudian wawancara juga sudah umum. Nah, skala sikap. Nah, skala sikap itu jarang ya. Nah, sikap itu untuk menilai apa? Kognitif, afektif, atau psikomotorik? Afektif. Cenderung ke afektif, tapi ketika kegiatan, tapi bisa juga itu menilai psikomotorik ketika kegiatan berkelompok, ya kan suka ada tuh yang pingin jadi ketua terus, tidak mau mendengar temennya, kan begitu, jadi mendominasi begitu. Nah itu juga skala sikap bisa dilakukan ya untuk penilaian sikap-sikap peserta didik atau kegiatan yang berupa tes psikomotorik juga bisa. Daftar checklist ya. Itu umum biasanya dari kepribadiannya, kognitifnya, psikomotoriknya semuanya ada, tinggal checklist kayak begitu ya. Nah, selanjutnya ada angket, udah biasa. Studi kasus juga jarang dilakukan, tapi sebetulnya ini sangat bagus ketika misalkan kita mempunyai catatan yang jelas tentang peserta didik kita satu sama yang lainnya. Yang mungkin saja anak ini kasus terus dari awal masuk sampai 1 tahun dengan kita misalkan di kasus aja, dari mulai kasus yang ringan misalkan ya. Kasus bukan sih kalau misalkan dia selalu mengganggu temannya? Kasus kan? Kasus itu kan masalah begitu ya. Kemudian catatan insidental. Biasanya catatan insidental itu bisa disebut juga anekdot ya. Anekdot. Jadi kegiatan-kegiatan yang sekali-kali terjadi, ada yang lucu, ada yang ya anekdot itu kan biasanya yang kejadian-kejadian yang dialami di lembaga pendidikan atau pada peserta didik itu terjadi, misalkan ada suatu kegiatan yang di luar biasanya begitu ya. Bisa itu yang lucu-lucu, bisa itu yang menyedihkan, bisa itu yang menggembirakan, apa saja sebetulnya ya. Catatan insidental itu pokoknya. Kemudian sosiometri. Nah ini nih sosiometri. Nah sosiometri ini jarang dilakukan, padahal ini bagus sekali untuk mengukur begini. Sosiometri itu jadi seluruh peserta didik terlibat untuk mengukur, untuk menilai temannya satu sama lain. Begitu. Misalkan ada anak 10. Ya, dikasih nanti dikasih daftar, nanti itu dikasih daftar, misalkan A, B, C, D, F, G, misalkan Teh Epi Teh A, Teh Firda B, Teh siapa itu? Teh Iin ya, Teh Iin C. Nah, nanti akan terlihat Teh Iin ngasih checklist ke siapa aja, ke Teh Epi saja atau ke Teh Epi juga Teh Firda. Nanti Teh Epi bisa ke Teh Firda atau hanya ke Teh Iin misalkan. Nanti akan terlihat siapa sih yang paling disukai teman-temannya, itu berarti yang banyak checklistnya. Kayak gitu. Itu kan jarang dilakukan. Padahal itu bagus sekali untuk melihat kebersamaan mereka dari sosialnya begitu ya, untuk mengukur tingkat sosialnya ya. Itu bisa dilakukan. Nah, 5 menit lagi ya. Beres 5 menit lagi sebentar. Kemudian inventory kepribadian hampir sama, bisa dilakukan dengan tadi ya daftar cek. Nah, itu yang kita bahas di hari ini ya. Dari mulai tadi komponen pembelajaran, kemudian apa itu perbedaannya dari penilaian, pengukuran, kemudian evaluasi, kemudian pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan evaluasi sehingga evaluasi itu bisa berjalan dengan baik dan nilainya dan hasilnya
sesuai dengan cara semua, kan begitu ya. Oke, itu saja yang Ibu bisa sampaikan di sore ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat, juga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Untuk Ibu sendiri, alhamdulillah sangat senang bisa bersilaturahmi dengan teteh-teteh, Ibu, Akang, juga semua dari Sivitas Akademika STT Fathahillah, terutama dari PGMI semester 2 ya. Semester 2. Mudah-mudahan suatu saat Ya, nanti Bu. kita bisa bertemu kembali ya. Begitu. Terima Iya, Bu. kasih atas kebersamaannya, atas semangatnya dari awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Bisa foto bersama dulu, Kang Helmi? Boleh Ibu sebentar. Oke, di on kamera dulu yuk semua, biar kita bisa foto dulu. Oke. Ya bentar, siap-siap. Ini yang masih off bisa on dulu nggak? Atau kita foto aja lanjut? Kita lanjut saja mungkin Ibu, kita foto. Baik, sudah? Ya, sebentar. Satu, silakan siapkan pose terbaiknya. Bentar. Oke, coba semuanya diginiin semangatnya yuk. Oke. Ya, 1, 2, 3. Siap, sudah Bu. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih Kang Helmi. Sama-sama Ibu.